Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah. Kita semua melaksanakan sholat berjamaah dulu dan insyaallah beberapa saat kita akan mendengarkan kajian rutin siang hari ini bersama guru kita Bapak Ustaz kita Rahman yang insya Allah akan membawakan tema kajian menguak pintu-pintu rezeki dalam Al-Quran. Sekali lagi temanya adalah menguak atau membuka pintu-pintu rezeki di dalam Al-Quran. Insya Allah kajian ini sangat menarik, oleh karenanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Bidul Mu'minin yang dimuliakan oleh Allah, dimohon kiranya dengan hormat untuk merapatkan barisan yang di sebelah kiri ya, di sini Kasih dan Pak Lutfi, dimohon dengan hormat menggeser ke sana menyatu, karena ada beberapa tamu biasanya jemaah yang sekarang rutin suka masuk gitu ya, kalau tertinggal sehingga sulit mengambil posisi yang besar. Sekali lagi Lutfi dan kawan bisa bergeser menjadi di sini supaya yang baru masuk bisa leluasa. Dan ada usulan dari beberapa jamaah ini, kalau pengajian dilihat dari CCTV kan kelihatan hujan saja Pak. Jadi agak maju, bukan sok paling depan atau paling belakang. Karena sok yang paling baik buat laki-laki adalah paling depan, kan? Ternyata dari CCTV yang ditayangkan ini yang kelihatan adalah ustadznya saja, jemaahnya mana gitu. Agak maju lagi dari barisannya, ya. Nah, itu Pak, yang maju di barisan itu nggak kelihatan karena langsung hijab. Tapi insya Allah kalau mereka profit dan aktif Pak ketahuannya. Ini sebenarnya bagus sekali memuat pintu-pintu rezeki dalam Al-Quran. Insya Allah di tanggal 15 Juli kan tanggal bulan ya, jadi rezekinya tuh masih diterawang gitu. Nanti itulah Ustaz, kira-kira rezeki yang mana nih yang akan kita dapatkan dalam Al-Quran. Baik, tanpa berpanjang kami persilakan Ustaz dan Bapak Rahman untuk menyampaikan pengajiannya. Kita mulai dengan awal kita di hadis masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yarfa'illahu lakum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في معناه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, saya banggakan pengatur acara Ustaz Ali, para pimpinan PDI yang saya hormati, para jamaah kajian rutin hari Rabu Majlis Al-Baitul Mu'minin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling utama adalah hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melakukan sholat zuhur berjamaah di sela-sela kesibukan kita, aktivitas kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'at, dan insyaallah sampai kepada kita seluruh umatnya yang akan terus berusaha taat dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sampai kita diwafatkan oleh Allah dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini adalah tentang masih berputar tentang rezeki. Dulu pernah kita membahas tentang rezeki, dari antaranya kajian tafsir ayat ini langsung secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di beberapa tempat ada amalan yang berpengaruh terhadap rezeki. Namun sebelumnya harus kita samakan bahwa persepsi rezeki dalam Islam itu sangat luas. Ada rezeki yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tertentu. Dan kita maknai bahwa rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita nikmati dalam hidup dan bermanfaat bagi kita, yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini jamaah bahwa masdar rezeki ataupun sumber rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kita yakini, harus kita imani bahwa sumber rezeki yang kita nikmati dalam hidup ini tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 155, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Maka Allah mengetahui tempatnya, kadarnya. Kita berkeyakinan bahwa sumber dari rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu bukan hanya sekedar urusan materi, ya, bukan urusan harta, tetapi rezeki sekali lagi adalah mauhibah min Allah, setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan itu dinikmati oleh kita, maka itu termasuk rezeki. Nah, rezeki yang umum yang Allah berikan kepada siapapun, bukan saja kepada orang yang beriman, ya, itu Allah berikan. Ada rezeki yang sifatnya am. Seperti apa? Harta, ya, kesehatan, kemudian juga anak dan lain sebagainya. Itu sifatnya Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Bahkan mungkin bisa jadi orang yang ibadahnya kurang bagus, tapi justru dia mendapatkan rezeki yang banyak dibandingkan dengan kita. Mungkin sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tetapi kadang kita melihat orang yang
tidak begitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya kayaknya mudah. Hartanya banyak. Nah ini jamaah itu rezeki yang sifatnya am. Tetapi ada yang khusus Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Apa itu? Ketenangan. Kemudian juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah tidak berikan kepada sembarangan orang. Hanya yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu di Malaysia, kepada orang yang Allah kehendaki. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa para sahabat itu tidak ada di antara sahabat itu orang-orang yang kaya. Kadang-kadang kan kebanyakan kaum muslimin itu mohon maaf terlalu tawadu ya, terlalu zuhud. Kenapa terlalu zuhud dan tawadu? Dari apa namanya? Dari kumpulan orang-orang terkaya di dunia, ya di Indonesia saja. Orang muslimnya paling berapa? Dari 10, ya paling 1-2 orang. Dan kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Jadi konsep tentang kehidupan dunia, bagaimana memiliki dunia itu kadang-kadang salah. Seolah-olah jadi seorang muslim itu tidak boleh kaya. Ya. Kalau kita ngaji sejarah, jamaah mohon maaf. Kalau kita ngaji sejarah, dari 7 sahabat di zaman Rasulullah SAW, itu ada orang-orang sahabat yang paling kaya. Di antaranya siapa? Satu kita kenal dalam Islam di Islam. Ya, bahkan sampai sekarang Islam itu wakafnya masih berjalan. Kebun kurma yang sangat luas. Kemudian hasil panennya disimpan di Bawah Usman sampai sekarang itu dibagikan kepada orang-orang duafa. Abdurrahman bin Auf itu dalam sejarah dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya ketika beliau meninggal berapa? 6,2 triliun. Ya. Abdurrahman bin Auf. Jadi kadang-kadang ketika kita ngaji sejarah, kita sering mendengar para sahabat itu tawadu gitu ya. Sahabat itu banyak yang miskin gitu. Mohon maaf, ya, mereka itu tidak sedikit ya memiliki harta yang banyak. Tetapi nanti dalam konteks sejarahnya, mereka yang memiliki harta kekayaan itu dihasilkan dari usaha, dari bisnis, dari berdagang. Karena mengamalkan doanya Rasulullah SAW di antaranya. Kalau lagi tafsir surat surat Al-Duha, surat Al-Duha. Di situ ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Jadi kalau tanya Rasulullah itu saja. Maka para sahabat yang berbisnis itu mengamalkan hadis ini. Mereka itu senantiasa buka tokonya, mengirimkan tujjar atau para pegawainya dalam berdagang itu sobat di awal pagi. Dan diriwayatkan mereka mendapatkan untung yang sangat besar karena doa Rasulullah itu saja. Ya. Jadi kalau punya toko, punya tempat dagang bukanya kesiangan, ya sudah pasti. Apalagi doanya Rasul itu kan Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Artinya keberkahan rezeki itu Allah siapkan sudah ada di pagi hari. Ya. Jadi jamaah rahimahullah, jangan disangka para sahabat itu kebanyakan mereka orang-orang yang tawadu gitu ya. Tawadu itu kalau kata orang Sunda antara muadil, hati-hati. Ya. Itu Abdurrahman bin Auf sampai dikisahkan ketika dia memiliki kekayaan itu, Pak. Dia itu kan mendengar Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf, kau akan termasuk di antara orang yang masuk surganya itu kelak, karena Allah sibuk menghisab hartamu. Maka dia menginginkan apa? Pengen miskin. Dia pengen miskin. Gara-gara yang pengen Rasulullah. Ya.
Jadi berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa, hisabnya gampang. Ketika dihisab, mereka hisab. Kamu tinggal di mana? Terus saya kontrak ya Allah. Mobil dan punya, sepeda saya berjalan ya Allah. Punya apa kamu? Punya iman dan ibadah kepada Allah, punya amal. Ya udah, segera masukkan ke dalam surga. Ya. Jadi ketika Allah mencukupkan misalnya kita itu dalam urusan harta, urusannya harta, jangan berkecil hati. Sesungguhnya itu bagian bagaimana kita mudah hisab. Ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika mendengar Rasulullah seperti itu, dia berkeinginan menjadi orang miskin. Maka dia bagikan separuh hartanya kepada kaum muslimin pada saat itu. Bahkan kemudian ketika musim kurma dan ternyata kurmanya banyak yang busuk tidak laku, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu diborong semuanya. Para pedagang kurma itu diborong dengan harga normal. Oh, orang-orang senang. Dikiranya akan bangkrut gitu ya. Ya, Abdurrahman bin Auf kan orang yang miskin. Tapi apa yang terjadi? Datang rombongan dari Yaman dengan pimpinannya. Karena di Yaman terjadi sebuah pandemi. Dan ternyata obatnya adalah kurma yang busuk. Ya. Diberikan kurma yang busuk milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat bayangkan. Jadi miskin. Kalau udah saya kalau ya Allah ya. Kalau kata Allah nggak miskin Pak susah. Ya. Sehingga pesanan Abdurrahman bin Auf itu di ujung akhir hayatnya beliau wasiatkan, ya hartanya ini sebulan termasuk khalifah pada masa itu kebagian habis, ya dia tidak tinggalkan untuk keturunannya kecuali hanya sedikit. Jadi jangan dibayangkan para sahabat itu tidak ada apa kalau sekarang bahasanya 9 negara ada pejabat itu. Mereka meninggalkan 1000 unta, 100 ekor kuda, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zaid bin Harisah. Itu termasuk orang-orang yang memiliki kekayaan. Tetapi yang menarik, memang pada saat itu mereka sumbernya adalah dari bisnis. Dan jangan sangka kalau para sahabat di zaman Rasul itu di beberapa kitab itu disebutkan kalau sudah usia 40, tafarruq boleh ibadah. Mereka akan fokus ibadah. Sudah ditinggalkan bisnisnya. Kalau kita, alhamdulillah, ya, masih 50 juga kasih gitu. Kayaknya kalau di kita kan nggak begitu, soalnya pensiun ini kan usia berapa? 62an ya kayaknya. 60 bawah. 58 ya. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Jadi memang karena pada saat itu para sahabat lebih banyak mereka berbisnis seperti itu. Nah, ini Allah balik lagi kepada ayat-ayat Quran yang secara tegas berbicara tentang dimudahkannya rezeki. Jadi selain rezeki itu bukan hanya hartanya, kesehatan, anak-anak kita yang soleh-soleha, pasangan yang baik, ketenangan, terutama la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dalam hidup, tidak ada rasa ketakutan dalam hidup. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Al-Quran yang pertama di surat Al-Talaq, surat ke-65 ayat 23. Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang mampu meningkatkan kapasitas ketakwaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, semakin meningkat setiap hari anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu Allah berikan jalan keluar dalam masalah hidupnya. Ya, siapa yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Betul nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang nggak punya masalah. Oh, presiden kok nggak punya masalah, kata siapa? Tidak, Pak. Ya, makanya ganti-ganti menteri itu tidak, Pak. Ya, raja Arab Saudi waktu ke Indonesia pada saat itu kan belum datang rajanya aja pasti makanannya itu dari periksa, Pak. Gak boleh ada satu makanan yang nanti dimakan oleh raja kemudian mengandung racun. Kalau kita alhamdulillah ya Pak ya, kalau jatuh aja kan gitu lawannya belum 5 menit ya
Alhamdulillah dari itu gitu ya. Yang mau jadi raja gitu gitu. Gak ada yang nggak punya masalah dalam hidup. Cuma mungkin ada orang yang kelihatannya itu seperti tidak punya masalah. Dia mampu menutupi masalah. Curhatnya cuma sama Allah. Ya, yang katanya laki-laki mau nggak pernah cerita gitu ya. Tahu-tahu dia kan gitu. Masya Allah. Boleh Pak cerita sama Allah lah ya, yang 4 tahun kita wudu, kemudian sholat 2 rakaat, tambah 1 tuh witir nggak apa-apa. Curhatin sama Allah. Ya, kan kita nggak pernah kan? Kita sering membicarakan Allah, tapi kalau bicara langsung sama Allah pernah nggak? Padahal kata Allah bahwa tidak salah ibadi di ini, Muhammad kalau ada orang yang bertanya tentangku, katakan aku itu dekat. Uji budak berdaya aku akan jawab setiap masalah-masalahnya. Kata Allah. Cuma kadang-kadang kita curhatnya kemana? Ke teman. Ya, berhenti curhat temannya udah pakai koyo kan? Yang saya dengar curhat tidak. Curhatnya kepada Allah. Kepada Allah. Insya aman. Ya. Satu, siapa yang mampu meningkatkan kapasitas imannya, takwanya, maka Allah berikan jalan keluar. Ya. Saya kebetulan Bapak ada testimoni ini orang-orang yang dia punya masalah ternyata diselesaikan dengan cara Allah. Di antaranya orang yang dawam salat berjamaah apa. Jadi satu saat nanti ceritain. Kemudian kata Allah, "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bagi orang yang meningkatkan kapasitas keimanannya, ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah, maka kemudian Allah berikan di antaranya jalan keluar dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Punya teman yang baik itu juga rezeki betul ya. Apalagi zaman sekarang. Punya teman bestie lah ya. Punya bestie yang baik itu susah. Ya. Rata-rata orang itu berteman itu kan ada maunya. Tapi ketika ada teman itu mensupport kita, ketika kita susah dan lain sebagainya, mengingatkan tentang akhirat, kalau ada teman kita selalu mengingatkan tentang akhirat, jaga dulu teman itu, teman yang mahal. Ya, di zaman sekarang ini susah mendapatkan teman yang seperti itu. Seperti yang udah sholat dulu, ayo sholat dulu, ya, ayo puasa, kita puasa Senin Kamis, udah baca Quran juga hari ini, ya. Udah siap belum masuk kubur? Udah cerita kubur aja kan dia. Jangan teman seperti itu. Kalau ada yang seperti itu teman yang subhanallah sesungguhnya teman yang paling baik karena dia mengingatkan bukan hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat. Karena biasanya kalau teman itu kalau ketemu apa yang ditanya? Sekarang gaji berapa hari ini? Bisa dia ngomong. Nah kan itu kan mulai itu. Ya. Anak berapa kan gitu ya? Rumah berapa ya, urusannya dunia. Tapi kalau ada teman yang hari ini mungkin menanyakan gimana ibadah kamu, gimana baca Qurannya, masih istiqomah nggak, gimana sholatnya, subhanallah. Itu adalah teman yang luar biasa yang mengingatkan kita bukan hanya urusan dunia tapi akhirat. Nah itu yang pertama jemaah, kita singkat-singkat. Yang kedua, apa yang bisa mengundang rezeki dari Allah itu adalah tawakal. Masih di surat Al-Talaq ayat ketiganya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah cukupkan urusan dunia. Ya, tawakal itu adalah buah dari keimanan kita yang kuat kepada Allah. Keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, kemudian kita pasrahkan. Seperti istri kita memasrahkan urusannya kepada kita. Kenapa? Percaya. Karena kita akan membimbing dia, menjaga dia. Nah kita pasrahkan urusan kita kepada Allah, kita percaya. Karena Allah akan jamin hidup kita. Ya. Subhanallah. Makanya seorang istri yang baik itu udah pokoknya percaya sama saya. Ya. Gak mau tahu gaji berapa, gak mau tahu gitu yang terima. Percaya itu luar biasa. Sama kayak kita kepada Allah. Saya urusan saya Allah pasrahkan kepada Allah. Maka ketika kita betul-betul yakin padahal belum melihat surga, kenapa Bapak mau sholat 5 waktu?
Padahal surga belum pernah melihat, neraka pun juga nggak tahu, ada kubur juga nggak tahu. Tapi kita paksain sholat, kenapa? Iman yang kuat, yakin kepada Allah. Iman yang kuat menimbulkan keyakinan, keyakinan kemudian menimbulkan rasa tawakal. Saya pasrahkan kepada Allah, segala urusan saya. Nah, tawakal yang bagus akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antaranya orang-orang yang tawakal kepada Allah itu hidupnya tenang. Ya, kita nggak boleh nyandarin hidup kita kepada apa-apa. Karena pada makhluk betul ya. Ada orang datang ke dukun gitu kan, pengen merubah nasib, dia sama dukunnya suruh merubah arah pintu. Ya akhirnya kan dia harus kuliah si para saudaranya, keluarin uang bukan itu. Pasrahkan kepada Allah. Ya, kalau kita pasrahkan hidup kita kepada Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun. Enggak ada yang enggak mungkin. Kalau kita sudah pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah, apa yang bisa mengundang rezeki itu adalah dalam surah Toha ayat 132. Salat kita. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabar. La nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Kami tidak meminta rezeki dari Allah. Ketika kita harus sholat, harus ibadah, Allah meminta sesuatu. Tetapi kata Allah, kalau kita ibadah sholat, nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan rezeki kepada kita. Datang ke Allah sholat, kita mengetuk pintu langit. Ya, mengetuk pintu Allah terus-terusan dalam sholat. Dan itulah yang kemudian menjadikan Allah mudah memberikan rezeki. Ya kan? Tapi orang yang punya masalah, nggak pernah sholat, kata Allah katanya punya masalah, tapi nggak pernah datang. Datangnya kemana? Tadi itu datangnya ke makhluk. Dan datangnya kepada Allah. Padahal kata Allah, aku ingin bereskan masalahnya. Aku ingin selesaikan masalahnya. Nah, orang yang sholat, dia bersilaturahim dengan Allah. Ya, silaturahim dengan manusia saja mendatangkan manfaat. Ya, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Ya, silakan Bapak praktekkan. Bapak silaturahim ke temannya, pagi-pagi silaturahim, pasti dapat apa? Dapat kopi kan? Ya, itu kan rezeki dari Allah kan, dan lain sebagainya. Dapat rokok kayak gitu. Apalagi kita silaturahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati Pak, kalau kita aja silaturahim sama teman, tapi sama Allah enggak, itu bahaya. Ya, silaturahim dengan Allah kalau di sholat, wastabir dengan Allah sabar. Sholatnya harus sabar. Oh maaf Bapak, kalau Bapak datang ke kondangan, pasti pakai bajunya bagus betul ya? Sendalnya bagus. Dalam arti membawa sesuatu yang sangat istimewa. Sholat itu undangan dari Allah, hati-hati. Bawa hati yang khusyuk. Kalau kita pengen dimuliakan dengan sholat kita harus muliakan sholat kita. Ya, terutama laki-laki mah kalau bisa berjamaah. Ya, kalau di rumah sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnah di rumah. Kita habis zuhur datang ke rumah. Gak usah sholat ba'diyah di masjid. Boleh di rumah. Kata Rasulullah, "Sallu buyutikum ilal maktubah." Sholatlah di rumah kalian kecuali yang wajib. Jangan menjadikan rumah itu seperti kuburan, kata Rasulullah. Jadi rumah itu nggak ada cahayanya, nggak dibacain Quran, nggak pernah sholat di situ. Boleh sholat di rumah, sholat duha, sholat tahajud, ya, sholat sunnah. Termasuk sholat apa? Sholat qobliyah, ba'diyah. Ya. Kalau dekat masjidnya di rumah dulu, atau ba'diyahnya di rumah seperti itu. Tapi masjid tidak ada masalah. Ya. Nah, di rahmatullah itu yang ketiga adalah sholat yang mampu mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat apa? Istighfar. Suratnya 71, surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Banyak-banyak dari istighfar, Allah akan memberikan faedahnya. Apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan
air yang sangat banyak ya dari langit untuk apa pertanian perkebunan yang susah air banyak istighfar Allah. Yursil sama alaikum bidrar wa yumdikum bi amwalin wa banin, kemudian dibanyakin hartanya yang susah rezeki masalah harta yang banyak utang banyak istighfar ya wa yumdikum bi amwal dibanyakin amwal hartanya wa banin yang susah anak dari istighfar. Ini ayat yang berbicara ya. Imam Hasan Al-Basri itu dulu begitu ada dulu kan kebanyakan kalau ada masalah itu datang
mereka itu sangat sejahtera ketika tasawuf ataupun pendistribusian dan kesalahan zakatnya itu betul-betul dipahami secara baik. Ya. Di awal Rasulullah, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, maka ada, kita tahu ada peperangan ataupun memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya seperti itu. Karena zakat itu kan objeknya jelas, ada orang-orang yang mampu, dan Islam itu memang ingin ada kesetaraan, ya, bahwa di hartanya orang-orang yang mampu itu ada bagian dari orang-orang yang mereka membutuhkan. Jadi sebetulnya sangat masuk akal ya jika zakat itu menjadikan kehidupan itu lebih normal, karena tidak ada kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Zakat an-numu, makna zakat itu adalah pertumbuhan, berkembang. Ketika harta kita satu dizakati, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta itu menjadi bersih dan kemudian menjadi berkembang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bagaimana dengan konsep pada hari ini memang ya, saya pernah dulu menyampaikan di zaman Rasulullah itu belum ada sistem kepegawaian. Ya, baru kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah diusulkan beliau itu digaji oleh Baitul Mal, ya, walaupun kemudian sempat menolak. Artinya sudah mulai ada sistem penggajian dan sebagainya. Karena tugas-tugasnya kan beliau tidak bisa berdagang akhirnya, karena tugasnya seperti itu. Mungkin sama dengan bapak-bapak. Bapak-bapak punya amanah yang memang tidak bisa berdagang. Artinya begitu ya. Sama dengan para sahabat, para khilafah yang pada saat itu dipos-poskan menjadi wazir, menjadi menteri, menjadi pembantunya khalifah pada saat itu. Mereka tidak leluasa untuk melakukan bisnis, usaha yang lain. Maka kemudian diusulkanlah ada yang namanya sistem pembayaran ataupun penggajian sendiri. Jadi sebetulnya bab ini tidak menjadikan kita merasa kecil ya, karena amanah yang besar yang diberikan kepada kita sesungguhnya itu adalah bagian yang paling istimewa yang Allah titipkan kepada kita, sama dengan para sahabat pada saat itu yang mereka kemudian tidak bisa melakukan bisnis secara leluasa seperti Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Itu sangat leluasa melakukan tijarah, perdagangan, perniagaan, sehingga tadi basis keuntungannya itu pemasukannya lebih banyak. Tetapi kalau melihat sisi amanah yang lain yang diberikan kepada orang-orang tertentu, ya ketika mereka harus melakukan bisnis itu kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Makanya mereka fokus dalam itu dan mereka menikmati itu sebagai bagian dari amanah dari Allah SWT. Jadi mindsetnya, saya kalau dulu mindsetnya, jadi supaya kita mungkin yang diamanahi di tempat-tempat tertentu, tetap ini adalah sebuah keistimewaan dari Allah SWT. Tidak diberikan kepada orang lain. Ya, tidak diberikan kepada orang-orang yang tadi itu mereka bisa leluasa berbisnis. Karena bapak juga nggak bagus gitu ya ketika misalnya di sini amanah, mendapatkan penghasilan yang sudah tetap, tapi kemudian misalnya waktunya diganggu dengan bisnis, itu kan sesuatu yang tidak baik, tidak bagus. Artinya fokus dengan amanah yang Allah titipkan, dan itu juga menjadi sesuatu yang keistimewaan menurut saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kepada orang lain. Dan itu pun kalau saya pribadi merupakan rezeki juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya manfaat. Ya, sebetulnya pahala ketika kita bisa ditempatkan di sini, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, banyak ya dari pekerjaan kita itu sebetulnya banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Kalau dihitung dari pahala jelas itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mindset yang pertama mungkin yang harus dibangun terlebih dahulu sehingga kita tidak pusing. Beberapa teman-teman juga yang punya pekerjaan di satu perusahaan di satu tempat, tetapi dibenturkan dengan dalam Islam itu kan Rasulullah mengatakan
amal rajul biyadihi. Sebaik-baik pekerjaan itu apa? Rasul kan pernah ditanya. Maka kata Rasul, sebaik-baik pekerjaan itu amal rajul biyadihi. Pekerjaan seseorang dengan tangannya itu bisnis. Karena pada saat itu adalah pekerjaan yang paling mulia itu adalah dia mau menjadi orang yang terlibat dalam usaha. Belum ada sistem yang seperti sekarang. Dan hukum itu ya dulu ma'adillah wujudan wa'adamu. Hukum itu berputar bersama ada ilah di sebabnya. Pada zaman Rasul belum ada yang namanya sistem kepegawaian seperti sekarang. Sehingga Rasulullah itu mendorong setiap orang itu mau berbisnis, berusaha. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul, dia tangannya sampai pecah-pecah karena dia hanya menjadi seorang pemukul atau pengacak batunya. Kemudian dia meminta doa kepada Rasulullah supaya Allah memberikan pekerjaan yang lain. Maka Rasulullah kasih jihad. Berbahagialah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal dan itu menjadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan harta yang kita zakati, ya, bagaimana harta itu akan bertambah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izdad ataupun ziyadahnya itu di antaranya adalah ziyadah dengan barokah, ya. Adanya tambahan dari keberkahan. Ya. Kalau nominal mungkin itu kan sifatnya lebih ke apa ya? Fluktuatif. Bisa saja kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan seperti yang surat At-Talaq ayat 3 itu min haitsu la yahtasib. Adanya rezeki yang sifatnya tadi penghasilan nominal harta min haitsu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ini memang kasusnya case by case, kasus by kasus ada tiba-tiba dia menerima bonus dan lain sebagainya, itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kalau itu hitungan matematis, penghasilan kita dengan pengeluaran kita itu cukup nggak? Ya cukup ya, sebetulnya. Kenapa? Disitulah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, banyaknya sebetulnya penghasilan kita pun ditutup in haitsu la yahtasib oleh Allah dari arahnya tidak disangka-sangka. Mungkin itu sekedar apa namanya sharing ya, Bapak. Jadi terkait dengan zakat, zakat itu memang secara makna satu menyelamatkan harta kita yang memang harus dikeluarkan kalau sudah masuk nisab haulnya ya, sudah 1 tahun masuk nisabnya seharga 84 gram emas ya, nanti dikalkulasikan dikeluarkan 2,5% kalau zakat. Profesi mungkin kalau di sini udah langsung otomatis ya, perusahaan atau masing-masing ya, seperti itu. Itu kalau zakat penghasilan, belum nanti zakat pertanian ya, dan lain sebagainya, itu semuanya memang harta itu harus dikeluarkan karena apa? Karena ukuran sebagai pembersih dari harta yang kita makan ya, dari harta yang kita makan, dan juga akan mengembangkan sesuai dengan janji Allah rezeki ataupun penghasilan yang kita dapatkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekedar ini. Kalau ada tambahan maka sedari untuk yang lainnya. Seperti itu Bapak, atau ada jadi ready? Oh ya, sekarang mau panjang ya. Pertanyaan sanjung istighfar. Istighfar itu kan ada yang pendek-pendek, ini sanjung istighfar. Apakah terkait dengan surat 11 tadi yang maksudnya istighfarnya apa istighfar yang saja banyak atau seperti apa? Iya. Terkait sanjung istighfar juga yang apa itu yang akan bahasanya yang bisa mengatakan itu kok, karena kalau habis sholat kan Iya. Iya.
Subhanallah ya. Terkait istighfar itu ya. Jadi dalam Islam itu memang ada amalan-amalan yang sebetulnya memang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita agak kurang begitu yakin, ya. Makanya kita jarang mengamalkannya. Ya. Jadi istighfar itu bukan saja terkait dengan kita melakukan kesalahan atau tidak sebetulnya. Ya, karena perintah dari Allah itu waktu itu sering-seringlah beristighfar. Bahkan Rasulullah itu kan sudah maksum, sudah dijaga sama Allah dosanya. Bahkan surga itu sudah disediakan. Tapi Rasul itu dalam sehari sampai 100 kali, riwayat yang lain 70 kali. Nah kita kira-kira berapa kali begitu? Artinya sebetulnya amalan istighfar ini jamaah rahimahullah adalah amalan yang berusaha supaya kita itu terjaga. Karena kita habis sholat zuhur tadi Pak, habis sholat zuhur tadi pasti akan melakukan dosa. Keluar dari sini tadi pasti akan melakukan dosa. Dosa apa? Ya, dosa hati. Kalau udah ngumpul, pengen dia ngomongin orang gitu. Nanti dihapus lagi sama sholat asar kan? Sholat asar itu kan menghapus, sholat itu kan menghapus dosa. Dan kata Rasul masalah sholawat yang opsi, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti kita mandi di sungai ya. Kita itu bersilat. Nah, di sholat zuhur kita ngomongin orang dosa lagi, bersihin lagi sama asar. Habis asar kita dosa lagi kan gitu ya. Dibersihin lagi oleh maghrib. Habis maghrib dosa lagi kan. Ya HP gitu tiba-tiba. Kalau kita udah di-call HP kan nggak keras aja. Artinya apa? Apalagi dengan kebutuhan kita terhadap Islam. Artinya kita nggak bisa lepas dari dosa setiap saat. Ya. Disitulah kemudian Rasulullah mencontohkan sehari itu. Jadi Ustaz memang tempatnya para ulama tidak memberikan tempat yang khusus, tetapi istighfar itu baiknya dalam sehari itu dilakukan seperti yang Rasulullah lakukan ya, 70 atau 100 itu pun boleh lebih dari itu kalau kita mau. Karena apa? Rasul pasti dosanya tidak banyak, kalau kita mau lebih banyak. Boleh kita istighfarnya pendek, astagfirullah ya. Boleh juga dipanjang silahkan. Ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Tapi yang kita hafal saya hanya pendek astagfirullah. Dan istighfar itu maknanya adalah kita meminta ampunan dari Allah. Karena ampunan Allah itu yang paling mahal ya Pak. Kalau ada yang meninggal aja kan doanya Allahumma firlahu. Doa kepada orang tua Allahumma firli. Jadi jangan dulu minta surga. Kalau belum diampuni oleh Allah nggak akan dikasih. Istri kita aja kan minta shopping, minta apa, kalau udah kita maafin dulu, gitu. Saya ngomong berek gitu. Tapi kalau udah dimaafin sama suami, istri minta apa-apa pasti dikasih. Kalau udah dimaafin sama Allah, kita pengen apa aja pasti dikasih Pak. Maka minta ampun kepada Allah itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ya itu mungkin kalau saya gambarkan bahwa istighfar itu kalau bisa memang lidah kita, lisan kita kalau menjadi lisan yang mudah basah dengan istighfar itu lisan dalam setiap waktu ya, dalam pekerjaan kita, jadi bisa dilisankan, bisa juga dalam hati ya. Dulu kan ada seorang pedagang roti itu mengamalkan istighfar Pak sampai 3 tahun. Itu Imam Ahmad bin Hanbal itu kan ini riwayat sahih. Sampai dia mau ke kota kan Imam Ahmad bin Hanbal itu lama besar pada saat itu. Cuman kan kalau dulu kita viral sekarang, orang kalau ustaz-ustaz sekarang itu kan kalau dia lagi medsos punya tim masih viral gitu. Kalau zaman dulu enggak. Jadi tidur di masjid sama yang di masjid nggak boleh. Kalau boleh tidur di masjid tidurnya di luar. Padahal itu lama besar. Hanya dia cari tempat, ternyata ada pedagang roti bakar. Dia itu istighfar terus, ya, jualan istighfar. Jadi hati ada yang beli roti apa, roti ini, astagfirullah. Bahkan di sini atau dibawa pulang, astagfirullah. Gitu. Sampai ditanya Imam Ahmad, kenapa aku terus-terusan istighfar? Ya, saya sudah mengamalkan ini selama
luas tahu apa yang kau dapat dari segala hajat saya dikabulkan oleh Allah. Satu lagi saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Imam Ahmad, saya kau cari. Pantesan dia itu didorong oleh Allah untuk kekuatan. Dan ini riwayat sahih. Jadi kadang-kadang kita tuh percaya dengan seperti itu, tetapi sesungguhnya itu pun dilakukan oleh Rasul beristighfar sehari 70 bahkan 100. Ya, sebetulnya tidak ada halangan bagi kita yang banyak istighfar. Kayak yang tadi saya sampaikan itu ada mahasiswa yang baru lulus kuliah, dia pengen kerja, ada perusahaan itu yang mengundang itu di Jakarta 3 perusahaan. Tapi waktunya beda, dia kan belum punya uang. Ya, ke Jakarta kalau ada saudara. Akhirnya dia datang temannya yang pesantren. Gimana nih, kamu kasih saran? Nanya apa yang pesantren? Aku sholatnya di mana? Ya saya sholat dulunya. Sholat dulu jam berapa? Ya kadang jam 1, kadang jam 2. Terus aku ketemu pesantren, coba lihat kamu sholat kamu tuanya. Lihatin seminggu. Dipikir-pikir saya pengen saran, ya pengen pekerjaan, kenapa saya suruh sholat berjamaah. Ada pikir-pikir gratis kan sarannya. Diamalkan Pak. Selama seminggu diamalkan tuh sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Ternyata 3 perusahaan itu akhirnya satu hari memanggil dia di jam yang berbeda. Ada testimoninya saja di grup ini Pak. Di grup testimoni orang-orang yang istiqomah sholat tepat waktu. Ternyata memang siapa yang mau ikutin jadwal Allah, jadwal hidupnya tepat ditertibkan. Makanya kenapa kadang-kadang kita tuh jadwal hidup kita nggak tertib. Bisa jadi kita sholatnya belum tertib. Ya, apa sholat gitu subuh gitu jam sabaraha gitu. Zuhur gitu. Ya itu hanya saya juga kenapa melihat testimoni ini ya kan seperti itu sesungguhnya. Ya, janji Allah itu kalau kita yang ikuti jadwal Allah bereskan hidup kita. Allah mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf Bapak-bapak kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan yu'afi hamdahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiqna bil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir.